Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Citraland mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah kepada umat, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GKI Citraland. Bila berkenan, mohon mengangkat tangan. Oh, ada di bagian belakang. Jika berkenan boleh Bapak atau Ibu berdiri. Oke, terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama. Selama masa Prapaskah akan dikumpulkan persembahan khusus masa Raya Paskah. Jemaat yang berkenan memberi persembahan dapat mentransfer ke rekening GKI Citraland dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal transfer atau memasukkan dalam amplop warna ungu. Juga ada sampul khusus pembangunan berwarna putih yang dapat jemaat isi setiap minggunya. Atau jemaat dapat mentransfer ke rekening GKI Citraland dengan menambahkan angka 8 di belakang nominal transfer. Mari kita dukung bersama pembangunan GKI Citraland Bukit Bali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Perjamuan kudus di rumah jemaat akan dilayankan hari Selasa 11 April 2023 mulai pukul 10 WIB untuk jemaat yang tidak dapat ke gereja dan tidak dapat mengikuti secara live streaming. Jemaat dapat mendaftar ke kantor gereja untuk dilayankan perjamuan kudus di rumah jemaat. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat jemaat akses melalui Warta Digital GKI Citraland, dan bagi yang memerlukan warta digital, silakan scan QR Code di depan pintu gereja atau menghubungi kantor gereja. Saat ini kita akan memasuki ibadah Paskah 4 dengan tema Paskah, Tuhanku sungguh hidup, dengan pelayan firman dan pelayan sakramen perjamuan kudus oleh Pendeta Samuel Ismayanto. Mari kita mengawalinya dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku, dan Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118. Dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat-Nya, menyatakan bahwa Ialah kekuatan dan mazmur kita. Syukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus yang bangkit beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dengan tetap berdiri, kita akan memaknai arti dari kata Paskah ini. Paskah artinya sudah berlalu atau sudah terlampaui. Semua tantangan dan rintangan sudah teratasi. Oleh karena itu, Paskah menjadi hari raya agama yang terbesar dan terpenting bagi umat Israel pun bagi orang Kristen. Karena konfesi iman Kristen terletak pada kemenangannya atas maut, yang telah membawa umat manusia dan seluruh ciptaannya pada kehidupan yang baru. Dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia dan juga rasa syukur, kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Kita telah ditebus oleh Tuhan kita dengan darah yang mahal. Maka dari itu mari saat ini kita mengaku dosa di hadapannya dan umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah pengakuan dosa umat-Mu dan baharuilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang dimenangkan. Dalam Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. So
kemenangan, tiap kemenangan. Kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdiri. Anugerah Tuhan hadir bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Untuk salam damai kita akan lakukan di dalam liturgi perjamuan kudus. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan dalam kesesakan. Kau
Maha mulia, dan terindah Kau, Yesus. Silakan duduk. Persembahan pujian dari Kolintang Solideo. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kami dan menang melawan kuasa maut yang membuat kami hidup dan menerima keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Biarlah kami, dimanapun kami berada, baik yang di gedung gereja ini maupun yang di tempat kami masing-masing, sendiri maupun bersama dengan keluarga, kami boleh terus merasakan kebangkitan Tuhan yang membuat kami bangkit dari keterpurukan hidup, yang membuat kami bangkit dari hal-hal yang menjatuhkan kami. Dan firman Tuhan yang hadir melalui setiap kami dari apa yang kami baca dan dengar dan kami renungkan. Itulah yang menjadi dasar pernyataan iman kami bahwa Tuhan hidup dan Engkau menghidupi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus yang menguasai diri dan ruangan tempat kami berbakti kepada Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap benda mati yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan untuk kami mendengarkan perkataan Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Yohanes pasal ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur ya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman,
lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun berada, selamat Paskah. Pada hari kebangkitannya yang membawa sukacita, di sisi lain ada orang-orang yang takut. Ada orang-orang yang takut akan kebangkitannya. Sehingga tercatat di dalam bagian Injil yang lain, tercatat bahwa pemerintah Romawi pada waktu itu berusaha untuk menyebarkan kabar bohong, menyebarkan gosip kalau Yesus sebetulnya enggak bangkit, tapi dicuri. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dikatakan perikop LAI mengatakan ada dusta mahkamah agama. Yang terjadi para tentara disuap oleh imam-imam kepala dengan uang untuk mengatakan kabar bohong, hoax. Untuk mengatakan kabar bahwa mayatnya dicuri. Dan mereka diminta untuk mengatakan bahwa pelakunya adalah murid-muridnya. Saat malam hari, saat tentara-tentara yang jaga itu tertidur. Berita bohong ini yang sudah disebarkan pada saat itu. Itulah sebabnya juga kubur Yesus dijaga ketat oleh tentara Romawi dan diberi dengan segel meterai. Ada orang-orang yang ketakutan dengan perkataan Yesus. Karena sebelum bangkit Yesus sudah berkata bahwa Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan orang-orang tahu itu semua. Dan sebagian dari mereka ketakutan sehingga menyebarkan berita bohong itu. Lalu kalau kita mau dalami, pertanyaannya, mungkinkah mayat Yesus dicuri? Dengan fakta-fakta yang ditulis sangat detail di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca sama-sama. Di mana ada kain kafan yang tergeletak di tanah. Ada kain peluh yang tadinya melilit kepala Yesus tapi tergulung rapih. Apakah memungkinkan kalau Yesus dicuri? Bukankah malah kalau sesuatu mau dicuri itu lebih gampang, barang yang mau dicuri itu terbungkus dengan rapi. Apalagi tubuh Yesus ini sudah 3 hari mati. Dengan detail ini Yohanes mau menepis segala hoaks, berita bohong pada saat itu. Dan mau mengatakan, menunjukkan bahwa Yesus sungguh hidup. Itulah Paskah. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Sehingga Paskah bukan sekedar perayaan sebagai hari besar agamawi saja. Tetapi Paskah merupakan pengalaman di mana kita percaya dan mengalami sendiri. Paskah merupakan pengalaman Yohanes sendiri.
di mana dia melihat dan dia percaya. Di mana dia melihat kubur yang kosong itu. Dan dia percaya bahwa Yesus sungguh hidup di dalam kehidupan Yohanes, begitupun di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari segala kekosongan hidup kita, bangkit dari segala celah, segala penderitaan, segala pergumulan persoalan kehidupan kita. Dan itulah juga yang dialami oleh Yohanes, yang disaksikan di dalam Injil. Yohanes yang dikenal sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus. Dia selalu dan bahkan menyaksikan sampai pada saat terakhir Yesus disalib. Termasuk juga dia juga yang ada di dalam peristiwa saat kubur itu kosong. Yang dicatat di ayat yang ke-8 sebagai murid yang lain. Besar kemungkinan bisa dipastikan murid yang lain itu adalah Yohanes. Peristiwa kedukaan yang begitu dirasakan oleh Yohanes, tetapi tidak membuatnya mati rasa. Tetapi dia tidak putus asa, bahkan dia berlari lebih dahulu untuk mendapatkan kenyataan bahwa Yesus bangkit. Dia lebih dahulu sampai ke kubur. Dan dikatakan di situ, dia melihat, bukan melihat Yesusnya, tetapi dia melihat kubur yang kosong, bahkan dia tidak masuk ke dalam. Enggak sama seperti Petrus. Dia melihat kubur yang kosong dan dia percaya. Dia beriman justru pada saat hatinya kosong. Bukan pada saat dia menerima banyak hal di dalam kehidupan. Pada saat hatinya kosong. Pada saat dia melihat kubur kosong. Ia melihat dan ia percaya. Dan percaya di situ ditulis dalam bahasa Yunani yang disebut pisteo. Pisteo artinya mempercayakan sepenuhnya kepada sesuatu, kepada seseorang. Dan di situ Yohanes mempercayakan sepenuhnya kepada Yesus yang bangkit. Dan pisteo itu muncul ketika seseorang bukan dalam hal mendapatkan sesuatu, tetapi ketika seseorang kehilangan sesuatu. Ketika Yohanes melihat kubur itu kosong. Saat kubur itu kosong, Yohanes percaya bahwa Yesus bangkit. Ini menjadi pelajaran buat kita. Bahkan di tengah-tengah kekosongan hidup kita. Di tengah-tengah ada yang kurang. Di tengah-tengah kekurangan hidup kita. Kita melihat bahwa ada Yesus yang bangkit di situ. Bukan kebetulan ya, Pisteo Band yang ada di depan melayani saat ini. Itu tandanya Pisteo juga harus melayani di KU berikutnya supaya saya nggak perlu ganti contoh khotbah lagi. Gitu. Kalau Pisteo oke, mungkin Solideo juga oke. Tapi saya belum cari gotak-gatuknya di mana gitu. Bagi Yohanes, Paskah adalah ketika melihat kubur itu kosong dan dia percaya Yesus hidup. Lalu bagaimana dengan Maria? Orang yang kedua yang diceritakan di dalam Injil bacaan kita pada hari ini. Di mana pagi-pagi benar dia berangkat ke kubur. Ini adalah sebagai ungkapan cintanya yang besar, sekaligus dukanya yang mendalam. Namun bisa dipastikan bahwa kesedihan Maria karena cintanya yang besar melebihi ketakutannya yang besar. Kekuatan cinta itu melebihi ketakutannya terhadap kenyataan bahwa Yesus mati. Kalau di Injil lain diceritakan, dicatat bahwa kehadiran malaikat membuat orang-orang yang dijumpainya merasa takut. Tetapi kehadiran malaikat
kepada Maria saat itu tidak sama sekali dicatat dan tidak membuat Maria takut. Karena itu tadi, karena kesedihannya akan cintanya kepada Tuhan lebih besar daripada ketakutannya terhadap realitas kematian. Ini jelas membuktikan rasa cinta Maria yang besar. Contohnya sama seperti kalau di dalam kedukaan, keluarga yang berduka ada yang mengungkapkan bahwa biarlah aku mati bersamanya. Bukan gombal, tetapi artinya kematian itu menjadi tidak menakutkan lagi. Karena kesedihannya, kedukaannya melebihi dari ketakutannya. Rasa cinta yang besar ditinggalkan orang terkasih melebihi dari ketakutannya. Sehingga kematian tidak menakutkan lagi. Atau janji pasangan di pernikahan ketika dikatakan aku mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Pada saat janji itu diucapkan, tentunya disadari bahwa maut tidak menakutkan lagi. Karena saking cintanya. Dan itulah gambaran perasaan Maria yang saking cintanya dengan Yesus. Sehingga kematiannya bukan sesuatu yang ditakutkan lagi. Bahkan Paulus mengatakan, hai maut di manakah sengatmu? Ketika Paulus berkhotbah tentang Yesus yang bangkit. Ini sungguh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan saking cintanya kepada Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan Maria berusaha memegang Yesus. Bahkan di dalam terjemahan lain, Yesus merespon dengan berkata, berhentilah memeluk aku. Yang itu berarti bahwa Maria sudah memegang Yesus. Maria sudah memeluk Yesus. Dan Yesus merespon, berhentilah memeluk aku. Apa arti respon Yesus di sini? Apakah itu berarti rasa cinta Yesus tidak sebesar daripada rasa cinta Maria kepada Yesus? Tidak. Justru sebaliknya. Di sini kita melihat justru kasih sayang Yesus melebihi dari kasih sayang Maria kepadanya. Respon Yesus menunjukkan ungkapan kasih yang lebih daripada sekedar perasaan kasih yang emosional yang dinyatakan Maria pada saat itu. Respon Yesus adalah sebuah ungkapan kasih yang melebihi perasaan kasih yang sentimental. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tetapi Yesus mau lebih dari itu. Yesus mau menunjukkan kasihnya yang besar, ditunjukkan bukan hanya ketika dia hadir, dalam hal ini hadir kepada Maria secara fisik, tetapi dari relasi yang utuh melalui kehadiran sehari-hari. Yesus yang bangkit itu dia bangkit bukan pada saat 2000 tahun yang lalu saja. Tapi sampai kapanpun, saat ini pun, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita perlu bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan Yesus sungguh-sungguh hidup. Dan itu dicatat. Itu dicatat di ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, mulai ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Di situ Yesus menyatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan di situ Yesus juga menyatakan, terimalah Roh Kudus. Itu maksudnya ketika Yesus mengatakan, berhentilah memeluk aku. Bukan kasih yang hanya kasih sentimental, yang hanya sesaat. Tetapi Yesus mau menunjukkan kasih yang besar melalui relasi yang utuh, melalui hidup sehari-hari, melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia hidup dan terus hidup di dalam kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita punya kesempatan untuk memilih. Kita memilih takut atau percaya pada kuasa kebangkitan.
Sehingga kita merasakan bahwa kematian tidak menakutkan lagi. Sehingga kita merasakan bahwa dan mengalami sendiri bahwa Yesus bangkit dan hidup sampai pada hari ini. Selanjutnya kalau begitu, apa yang perlu dibangkitkan kembali dalam hidup kita? Yang mungkin sudah hampir mati, yang mungkin sudah hampir padam, yang mungkin sudah redup. Apa yang perlu dibangkitkan lagi di dalam kehidupan kita? Ketika kita menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Apakah itu semangat kita dalam melayani keluarga kita yang mungkin kita sempat mati rasa kepada mereka? Apakah yang perlu dibangkitkan itu semangat kita untuk melayani Tuhan? Semangat kita untuk bangkit dari keterpurukan, dari setiap usaha yang gagal, dari setiap relasi yang rusak. Pertanyaan penting bagi kita, apa yang perlu dibangkitkan dalam kehidupan kita ketika kita memandang salib itu, ketika kita memandang Yesus yang sudah bangkit dan dia hidup. Kemarin saya memimpin Paskah anak dan sebagian besar anak-anak ada di sini. Pak Sam mau tes lagi. Ada yang masih ingat enggak? Ada jelly lagi menanti. Kemarin Pak Sam tanya ke anak-anak, apa bedanya panci dengan salib? Wah, aneh-aneh aja pertanyaannya. Ada yang masih ingat adik-adik? Yang masih ingat dapat roti nanti, semua juga dapat ya. Jason, apa bedanya? Apanya? Beratnya beda. Ya. Ada lagi yang lain? Itu Madeline angkat tangan ya kayaknya di belakang ya. Madeline cuma pengen jelinya aja kali itu ya. Apa bedanya panci sama salib? Ukurannya beda, iya jelas. Mama papanya yang kemarin ikut mungkin ada yang mau jawab. Tapi saya nggak bawa jelly lagi. Kemarin gitu ya, anak-anak ingat lagi bedanya panci dengan salib. Kalau panci itu ada gagangnya, ada kupingnya, dan gampang untuk dibawa-bawa. Tetapi kalau salib tidak didesain, ada gagangnya, tidak didesain untuk ditenteng-tenteng. Kalau salib didesain untuk dipikul. Sebagai orang Kristen, ada salib-salib yang harus kita pikul, bukan ditenteng, bukan dijadikan pajangan sebagai hiasan, bukan ditempel di dinding kita, di dinding rumah kita. Tidak. Salib itu harus dipikul, karena salib itu tanpa gagang. Sehingga setiap ada pergumulan, persoalan dan kita merasa bahwa salib yang kita pikul itu sungguh berat. Dan tidak ada alat untuk menentengnya. Maka pandanglah salib itu. Pandanglah salib Kristus. Yang berarti itu tanda kasihnya. Tanda dia masih mengasihi kita. Tanda dia tahu bahwa kita sanggup dan mampu untuk memikul salib-salib kita. Kalau di dalam kehidupan kita merasa bahwa salib itu terlalu berat kita pikul. Karena ada masalah relasi yang rusak. Karena kita merasa sakit hati. Karena kita merasa dilukai oleh orang-orang terkasih kita. Maka pandanglah salib itu. Sehingga salib itu bukan hanya sekedar pajangan. Tetapi pandanglah dia yang tersalib. Dia juga yang terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita. Dan dia memampukan kita untuk mengampuni orang-orang.
Kalau kita merasa salib itu berat dan kita tidak sanggup lagi mengangkatnya, pandanglah Tuhan yang pernah tersalib, tersiksa itu. Dan Dia yang sudah bangkit mengalahkan maut. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berat daripada siksaan yang diterima oleh Yesus. Maka pandanglah terus salib yang tanpa gagal itu, tanpa gagang itu, supaya kita kuat untuk memikulnya. Kiranya kita bukan hanya bisa merayakan Paskah, tetapi kita bisa juga mengalami kebangkitannya. Selamat menjadi manusia-manusia Paskah. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Na 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 na. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pernyataan iman berdasarkan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup, dan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun juga yang kami alami dan kami jumpai, yang tidak hanya sukacita namun duka cita, namun kepedihan dan kepahitan hidup. Tetapi Yesus yang bangkit, Dia hadir mendampingi setiap kami. Mendampingi jemaat-Mu yang sakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Yesus yang bangkit juga menerangi hati dan pikiran mereka, membuat mereka tetap setia menjalani penderitaan di dalam kehidupan. Juga bagi jemaat-Mu yang merasa kehilangan, merasa gagal, merasa kosong di dalam hidupnya. Tapi kami belajar sebagaimana Yohanes melihat kubur yang kosong itu, dia dapat melihat bahwa Yesus yang bangkit dari apa yang kosong itu. Dan biarlah ya Tuhan, kami dimampukan sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk memikul salib di dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan, dengan terus memandang salib Kristus yang sudah mati, yang sudah menang, yang sudah mengampuni. Itulah yang memampukan kami semua untuk juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, memberi ampun dan menerima pengampunan. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap pergumulan jemaat-Mu, bila ada relasi-relasi yang rusak di hari kebangkitan ini, Engkau yang memulihkannya. Juga dengan rekan-rekan pelayanan, kiranya Tuhan juga yang memulihkannya. Berdoa bagi gereja-Mu dengan pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan, melayani bersama. Biarlah jemaat-Mu semakin tergerak juga untuk bertumbuh bersama-sama lewat setiap program-program dan kegiatan yang dijalani, sehingga pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan dinyatakan melalui setiap pelayanan yang diberitakan di gereja-Mu, di jemaat-Mu GKI Citraland. Untuk segala pergumulan, kiranya Tuhan yang hadir di dalamnya. Bersyukur untuk perizinan tanah di Bukit Bali yang sudah kami terima. Dan bersyukur untuk proses yang terus dijalankan. Selangkah lagi untuk mendapatkan IMB. Dan kiranya Tuhan, pada waktunya Tuhan, di tahun ini, kami boleh mulai membangun tanah di Bukit Bali. Kau hadirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, mereka bersatu hati untuk mendukung pembangunan ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code, juga lewat sampul yang tersedia di depan kursi. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pujian persembahan Betapa Hatiku. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus, di mana Tuhan sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Dan kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang menyatakan bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kita saat ini. Kita juga akan merayakan anugerah Tuhan bersama anak-anak dan saudara-saudara yang belum mengaku percaya atau sidi di dalam perjamuan kasih. Di ibadah KU2 pada saat ini tercatat ada 62 anak plus remaja dan pemuda, pria dewasa 91 orang, dan wanita dewasa 139 orang. Dengan jumlah 292. Kita bersyukur dan mari sama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari naikkan doa syukur. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang mengambil cawan sesudah Ia makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa kasih Allah
yang menyelamatkan dunia. Kelahirannya, kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan menjadi satu tubuh, satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, ingatlah Kristus yang bangkit telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita mempersiapkannya. Adakah jemaat yang belum menerima hosti dan anggur perjamuan kudus boleh mengangkat tangan? Juga jemaat yang mau mengganti anggur dengan air putih, silakan juga boleh mengangkat tangan. Di belakang, Pak.
Jemaat yang ada di rumah masing-masing juga boleh mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia ini. Minumlah. Sekarang bagiannya untuk anak-anak. Perjamuan kasih diperuntukkan bagi anak-anak atau saudara-saudara yang belum mengaku percaya dan sidi, sebagaimana tertulis dalam Matius 19 ayat ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab semua orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus sang cinta mengundang setiap anak-anak untuk datang kepadanya. Roti yang akan dibagikan adalah wujud kasih Kristus yang setia menerima dan merangkul setiap anak-anak. Buat anak-anak, ingatlah bahwa roti ini adalah tanda Yesus sungguh mengasihimu. Tanda bahwa Yesus sungguh mencintaimu. Anak-anak dan rekan-rekan yang belum menerima CD atau pengakuan percaya, silahkan boleh baris ke depan untuk menerima roti. Roti yang diterima dapat dibawa pulang atau dimakan setelah peribadahan selesai. Yang coklat mau yang keju? Kasih. Coklat mau keju? Buat adik. Loh, punya mama sendiri ini. Ya. Halo anak. Sini. Aduh. Ambil lagi, Bu. Ambilin. Ya. Tempo. Grego. Ambil lagi.
Adakah lagi yang belum menerima? Belum datang ke sana. Rotinya boleh dibawa pulang, dimakan setelah ibadah ini selesai ya. Di KU1 tadi ada yang komplain. Mending saya nggak usah CD dulu karena dapat rotinya lebih besar daripada Bapak Ibu. Tapi ini momen sukacita. Jadi kasih Tuhan hadir secara utuh. Mulai dari anak-anak sampai kita orang dewasa, kasihnya tidak terbatas. Dan kita bersukacita bersama-sama. Mari kita mengungkapkan syukur kita lewat Mazmur 118 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat diundang untuk berdiri. Junjungan yang ku pilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang
Jemaat dimanapun berada, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Dan di pintu keluar telah tersedia